Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini, kami akan memberikan pengalaman melakukan serah terima mobil Mitsubishi Xpander Cross model baru yang tipe manual warna hitam kepada konsumen kami, Pak Suroto, yang berasal dari wilayah Bawen, Semarang. Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander Cross. Nah, beberapa hari yang lalu kami kedatangan konsumen dari wilayah Bawen, Semarang. Konsumen kami ini bernama Pak Suroto. Beliau beserta keluarga sengaja datang ke dealer kami untuk melihat langsung mobil Mitsubishi Xpander Cross. Awalnya beliau berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander yang tipe Ultimate Matic warna grey. Tapi setelah melihat di gudang, ternyata beliau lebih mantap dengan mobil Mitsubishi Xpander Cross manual. Akhirnya setelah diskusi dengan keluarga, beliau pun mantap untuk memilih mobil Mitsubishi Xpander Cross model baru yang tipe manual warna hitam. Setelah melakukan diskusi dengan istri dan berbagai pertimbangan yang matang, akhirnya beliau mantap untuk memilih unit tersebut. Begitu sampai di dealer, Pak Suroto pun langsung melakukan proses pemesanan atau SPK. Karena kebetulan saat beliau datang ke dealer, kondisinya sudah sore, jadi mobilnya tidak langsung bisa dibawa pulang. Rencananya mobilnya nanti akan kami siapkan terlebih dahulu. Besok Pak Suroto pelunasan sekaligus untuk pengambilan unit. Tapi sebelum pulang, beliau request kalau besok ternyata beliau repot, beliau minta request supaya mobilnya dikirim ke Bawen. Tapi kalau tidak repot, rencananya mobil akan diambil sendiri ke dealer. Setelah mendapat pesanan dari Pak Suroto, di sini kami pun langsung melakukan proses persiapan unit. Seperti biasa, untuk prosesnya dimulai dari proses gesek nomor rangka dan nomor mesin, kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pemasangan plat profit atau surat jalan, lalu dilanjutkan lagi dengan proses pre-delivery inspection atau pengecekan unit oleh pihak bengkel sebelum mobil dikirim untuk memastikan semuanya dalam kondisi aman. Proses persiapannya ini agak sedikit kami kebut karena berjaga-jaga kalau ternyata besok pagi Pak Suroto sudah datang kembali ke dealer kami untuk melakukan pengambilan unit. Alhamdulillah kebetulan untuk unit yang beliau pesan pun kondisinya sudah cukup ready. Untuk proses persiapannya juga semuanya diberikan kelancaran. Kondisi mobilnya juga sudah dalam kondisi bagus. Nah, saat pulang kembali ke Semarang, tadi Pak Suroto mengabari ternyata beliau besok longgar. Jadi untuk mobilnya rencananya beliau akan ambil sendiri ke dealer kami. Keesokan harinya, Pak Suroto menginfokan kepada kami, ternyata beliau saat ini longgar, jadi beliau pun langsung meluncur dari wilayah Bawen Semarang menuju ke dealer kami di wilayah Kartosuro Solo. Di sini beliau bersama putra beliau melakukan pengambilan unit secara langsung. Karena saat ini antara wilayah Semarang dengan Solo sudah ada jalan tol, jadi jarak temunya cukup dekat. Nah, begitu sampai di dealer, seperti biasa kami menjelaskan masalah administrasi kepada Pak Suroto. Mulai dari proses pembuatan STNK dan juga BPKB. Untuk STNK estimasi jadinya sama sekitar 1 bulanan. Kemudian kalau untuk BPKB estimasi jadinya antara 3 sampai 4 bulan. Lalu untuk gratis servisnya juga kami jelaskan bahwa untuk gratis servis tetap berlaku di semua jaringan bengkel resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Jadi meskipun Pak Suroto berasal di wilayah Semarang dan membeli di dealer kami di Kartosuro, tapi kalau mau melakukan servis di wilayah Semarang tetap bisa. Selain itu juga kami jelaskan untuk masalah plat nomor tidak perlu khawatir. Meskipun pembeliannya di dealer kami di Kartosuro, tapi untuk plat nomornya tetap menyesuaikan KTP asal. Karena KTP asalnya dari Semarang, jadi untuk plat nomornya nanti tetap H. Setelah menjelaskan masalah administrasi, berikutnya kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan unit secara langsung. Karena sebelumnya Pak Suroto sudah terbiasa memiliki mobil, jadi untuk penjelasannya kami fokuskan kepada hal-hal yang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan mobil sebelumnya. Untuk yang pertama kami awali dengan bagian bagasi. Nah, di sini kami tunjukkan untuk lokasi bagaimana cara mengakses ban serep. Karena untuk akses ban serep ini biasanya tiap-tiap mobil ada karakter tersendiri. Selain itu di sini juga kami tunjukkan untuk lokasi peralatan seperti toolkit dan juga dongkrak supaya nantinya jika dalam kondisi darurat Pak Suroto dan keluarga dapat melakukan penggantian ban serep secara mandiri. Setelah menjelaskan bagian bagasi, berikutnya kami ajak Pak Suroto untuk masuk ke dalam mobil. Nah, di sini kami jelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Xpander Cross model baru yang transmisi manual ini. Jadi untuk mobil Xpander Cross yang model baru ini, sekarang untuk tampilan terutama bagian cluster meternya sudah menggunakan tampilan mobil Pajero Sport, termasuk untuk setirnya juga sudah menggunakan setir Pajero Sport. Paling membedakan untuk handremnya yang manual ini masih menggunakan handrem standar. Secara keseluruhan, cara penggunaan mobil Mitsubishi Xpander Cross manual ini sebenarnya kurang lebih sama seperti mobil-mobil Pak Suroto sebelumnya. Paling hanya ada sedikit perbedaan karena sebelumnya Pak Suroto belum pernah memiliki mobil dengan start-stop engine. Jadi di sini kami jelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan mobil dengan kunci keyless dan juga tombol start-stop engine. Selain itu di sini juga kami jelaskan kalau untuk mobil Mitsubishi Xpander Cross manual ini karakter utamanya saat dinyalakan wajib menginjak pedal kopling. Tujuannya tentu saja untuk fitur keselamatan supaya saat memasukkan atau menyalakan mesin, kondisi giginya dipastikan tidak ada yang masuk. Nah, meskipun sederhana, tapi semuanya coba kami jelaskan sedetail mungkin supaya nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh beliau.
Selain menjelaskan mengenai berbagai fitur tersebut, di sini juga kami jelaskan mengenai berbagai tombol yang ada di mobil Mitsubishi Expander Cross. Karena sekarang tombolnya semakin banyak. Nah, di sini kami coba jelaskan satu persatu, mulai dari tombol audio steering yang bagian pengaturan head unit. Kemudian juga kami jelaskan mengenai bagaimana cara pengaturan tampilan cluster meternya. Karena untuk tampilan cluster meternya sudah seperti mobil Pajero Sport, jadi tampilannya bisa diubah sefuturistik mungkin. Tidak lupa di sini juga kami jelaskan mengenai cara penggunaan transmisi manualnya. Karena meskipun sama-sama manual, karakter manual yang ada di mobil Expander ini agak sedikit berbeda. Mengingat untuk posisi mundurnya bukan ke kanan belakang, tapi justru ke kiri depan. Nah, semuanya coba kami jelaskan sedetail mungkin supaya nantinya Pak Suroto tidak salah paham, terutama ketika mengendarai mobil ini. Harapannya saat berkendara semuanya berjalan dengan lancar. Karena Pak Suroto sebelumnya sudah terbiasa memiliki mobil, jadi untuk penjelasannya berlangsung relatif cepat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tapi di sini juga kami sampaikan kepada beliau dan juga putra beliau, kalau nantinya ada fitur yang dirasa masih kurang jelas atau bingung, ini fungsi tombolnya buat apa, kemudian bagaimana cara menggunakan fitur-fitur lainnya, karena tadi juga sudah kami jelaskan terkait bagaimana cara penggunaan fitur smartphone connectivity pada head unit. Nah, untuk head unit mobil Expander Cross ini bisa digunakan untuk YouTube dan juga Google Map, tapi karena belum langsung praktek, jadi Pak Suroto tadi agak sedikit bingung. Tapi tadi sudah kami jelaskan secara teknisnya. Nanti kalau ada yang bingung, jangan lupa untuk menghubungi kami. Insya Allah akan kami bantu semaksimal mungkin. Setelah selesai menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Expander Cross manual warna hitam ini, nah berikutnya kami ajak Pak Suroto dan keluarga untuk foto serah terima bersama. Nah kebetulan saat mau foto serah terima, Pak Suroto dalam kondisi agak sibuk. Jadi untuk foto serah terimanya diwakilkan oleh putra beliau. Terima kasih Pak Suroto dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Expander Cross model baru warna hitamnya ini kepada Niam. Kami doakan semoga mobil ini bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga. Nah, berikut ini ada testimoni dari putra beliau. Terima kasih untuk Bapak Niam, mobilnya sudah datang. Saya senang sekali bisa mendapatkan mobil ini. Terima kasih. Sama-sama Mas, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Salam untuk keluarga juga. Kami doakan semoga keluarga selalu diberikan kesehatan, rezekinya semakin lancar, dan mobilnya bisa menjadi berkat untuk keluarga. Nah demikian video mengenai proses serah terima mobil Mitsubishi Expander Cross model baru tipe manual warna hitam kepada konsumen kami Pak Suroto yang berasal dari wilayah Bawen, Semarang. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander Cross ini, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081228447856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro. Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah kita subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander Cross semua. Jangan lupa kunjungi juga blog kami di sini ada niamitsubishi.wordpress.com yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.